Selamat sore Pak, gimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Wayan. Alhamdulillah sehat, baik dan semangat. Bagaimana kabarnya Pak Ya, Wayan sendiri? ya baik-baik juga Pak. Oh, syukurlah. Gimana Pak? Tidak mengganggu kan? Ya tidak Pak, kebetulan Ya, terima lagi. kasih Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Eh, Kira Pak untuk pertemuan ini ada hal apa Pak yang bisa diomongkan barangkali? Oh iya Pak, untuk kali ini Pak ada beberapa yang saya akan curahkan di hati saya, yaitu tentang kegiatan-kegiatan di sekolah saya Pak, yaitu Ya, mengenai PMM Pak, platform Merdeka baik. Belajar. Iya, karena di sini di sekolah saya itu baru sebagian teman-teman yang mulai bisa ya, membuka aplikasi ini ya, semacam kayak aplikasi di suatu wadah, mungkin ya kalau PMM itu suatu wadah dari Kemendikbud itu. Ya. Nah, kemudian dari PMM itu apa yang selama ini barangkali yang ingin Bapak ungkapkan, apakah barangkali ada kesulitan atau bagaimana? Iya Pak, untuk kesulitan sendiri ini ada beberapa saja yang terkendala. Namun terkadang dari teman-teman ini banyak sekali, ada beberapa teman-teman yang masih kita acuh dan itu masih mengharap dari teman-teman terkadang itu untuk membuka PMM, Ya, karena sebenarnya kan PMM itu Pak sangat luas sekali ya, fitur-fiturnya itu banyak ya, ya. sekali Pak untuk mengakses ke Mm-mm. situ. Semacam kayak pelatihan mandiri, kayak ada juga komunitas di situ terbentuk. Kemudian yang terpenting Pak, terkait dengan pengelolaan kinerja, itu kan kita melalui PMM sekarang. Nah, kemudian kalau menurut Bapak itu selama ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari aplikasi KMM untuk saat ini? Yang sudah Iya, Bapak rasakan dari adanya aplikasi tersebut untuk guru? iya. Tentunya yang saya rasakan ini eh, sangat senang ya Pak ya, karena menurut saya itu melalui PMM kita mempermudah untuk mengakses apa kebutuhan-kebutuhan kita sebagai guru ya. Kemudian Ya, dan melalui PMM ini juga, ini kita tidak perlu kayak dulu lagi ya, kita akan mengerjakan administrasi ya, ke sekolah sementara jarak dari rumah kan agak lumayan jauh Pak ya. Tapi seiring ya, dengan adanya PMM ini, alhamdulillah Pak, biar dari rumah, ya dari rumah kita bisa mengerjakan. Kemudian manfaatnya juga yang saya rasakan itu yang pertama sekali itu mempermudah. uh-huh. Dan kemudian yang kedua, sekarang kita sebagai ASN kan dituntut untuk peningkatan kinerja. Nah, kemudian penilaian kinerja melalui PMM itu kita diwajibkan juga untuk ada semacam mengupload sebuah sertifikat. Ya, Sementara kita kalau ingin dapat sertifikat kan paling tidak kita bisa mengikuti pelatihan ya Pak. Pelatihan. Nah, ketika kita tidak memiliki sertifikat, tidak ada bukti daya dukung kita untuk ya, angka kredit kita Pak. Jadi di PMM ini ya luar biasa Pak. Di sini untuk pengembangan mandiri juga ini luar biasa. Ada ada pelatihan mandiri Pak. Jadi tidak perlu
kita menunggu undangan dari Dinas atau apa atau komunitas lain ya. Iya, iya. Jadi kita buka saya di PNM banyak sekali di situ Pak pengembangan guru. Iya. Berarti dalam artian di sini, walaupun barangkali PMM itu untuk beberapa kalangan rasanya agak berat, tapi paling tidak Bapak sudah merasakan manfaatnya. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk rekan di sekolah? Apakah ada yang merasa berat atau mengeluh dengan adanya PMM ini, Pak? Ya tentunya untuk rekan-rekan sejawat di sekolah ya kan bervariasi mulai dari kemampuan IT itu ada yang kurang juga yang luar biasa bahkan ada yang sedang-sedang. Nah di sini secara umum ya Pak ya mereka sudah bisa mampu mengakses. Cuman kendalanya terkadang ada beberapa fitur memang yang kita harus masuki banyak sekali langkah-langkahnya. Nah itu terkadang mereka itu merasa kesulitan ya Pak untuk mengakses itu. Nah di situ ada beberapa rekan sejawat mungkin yang sudah usia lanjut yang gagal teknologi bahkan ada juga teman yang ya istilahnya sudah mendekati kegiatan purnanya apa ya artinya sudah mau pensiun jadi mungkin agak sedikit acuh-acuh dan tentunya setiap ada kebutuhan yang bisa diakses lewat PMM itu kadang kolaborasi dengan teman yang mengerjakan. Kemudian Pak untuk ini apa yang kira-kira yang Bapak harapkan dengan adanya aplikasi PMM ini untuk kedepannya Pak? Yang saya harapkan Pak kan kita ketahui bahwa melalui PMM itu luar biasa Pak. Ini PMM adalah wadah yang luar biasa ya. Dan di sini untuk berkolaborasi lewat PMM ini dengan rekan guru se-Indonesia mungkin saya se-Indonesia bisa karena di sini ada juga yang namanya komunitas ya komunitas memberi uang Pak untuk bertemu dengan rekan-rekan itu. Nah jadi kemudian selain apa namanya ada juga video-video Pak itu macam kayak video inspirasi yang luar biasa menginspirasi kami semua yang menonton Pak. Nah kemudian juga untuk bukti karya Pak kita bisa juga melihat ya ada bukti karya itu yang sudah diupload oleh rekan-rekan guru dan bukti karya itu sudah diikuti oleh Kemendikbudristek Pak. Jadi itu sudah tidak meragukan lagi, bisa kita jadi acuan kita untuk buat aksi-aksi nyata ya di situ. Jadi sebenarnya mempermudah sekali Pak langkah-langkah itu. Jadi harapan saya pada teman-teman ya, pada teman-teman di sekolah untuk aktif selalu dalam aktifkan di fitur PMM ini karena luar biasa di sini pengembangan diri luar biasa dalam artian kita semua bisa melakukan ini tapi mungkin ketika kita belum mampu kan kita bisa berkolaborasi Pak. Saya sangat inginkan itu memang ya kita semua bisa berkolaborasi untuk menuntaskan apa sih grup kita ya apa sih sebenarnya teman kusut yang selama ini belum terlihat dalam sekolah ya karena memang iya ya, itu Pak ya kendalanya karena kita kadang satu sudah siap satu sisi lain ya gitu jadi ketemu itu terkadang agak jarang Pak. Ya luar biasa sekali Pak ya. Jadi untuk di PMM ini dari kita bisa berbagi praktik baik, kita juga bisa melihat praktik baik dari teman-teman sehingga bisa mendapatkan pemahaman. Nah kemudian Pak
Kalau dari segi pemanfaatan fitur-fiturnya dari level 1 sampai 10, Pak, kira-kira Bapak sudah sampai di tahap mana, Pak? Dari segi pemahaman penggunaan fitur-fitur di PMM itu. Ya, mungkin ketika ada level yang tertinggi misalkan 10 Pak ya, tinggi 10, mungkin saya sekarang masih ada di posisi sekitar level 7,5 Pak. Belum sampai tahap karena di sini saya hanya belum belum terlalu mengembangkan sekali ya, belum terlalu mendalam. Mungkin fitur-fitur saya sudah ketahui apa manfaatnya, namun yang selalu rutin saya masukin ya, semacam Ya, kayak pembuatan aja ya, di situ kan semua ada, kayak kemudian fitur itu ada yang sampai pelajaran, ada yang algoritma ya, dan pembelajaran. Ini semua Pak, PMM ini saya sudah analisa bahwa dalam PMM ini, kegiatan ini dalamnya ini terkait dengan kurikulum merdeka. Ini menyediakan luar biasa di sini Pak. Ya, kemudian ada beberapa juga yang sering saya masuki, yaitu tentang apa namanya, pengelolaan kinerja. Jadi karena kita juga untuk mengisi ya di poin di dalam untuk kebutuhan kita pribadi sih sebenarnya. Ya, itu juga sudah agak sedikit saya pahami Pak. Jadi mungkin ada pun mungkin yang tidak saya pahami, yang bisa saya tanyakan ke teman hanya itu saja kalau di pengelolaan kinerja. Kemudian di modul ajar juga, insya Allah di sini ya sudah sering saya masuk di situ, jadi ya agak sedikit lancar. kalau sertifikat Pak sudah banyak barangkali Pak ya, sertifikat Kalau yang untuk didapatkan di PMM. ya, nah di sini Pak ada sedikit kendala. Jadi sertifikat yang baru saya peroleh itu baru 2. Wah, Ini kenapa baru 2? Kenapa? Karena awal-awalnya sih lancar Pak. Kita mengikuti pelatihan dan mengupload tugas macam-macam senjata itu langsung durasi Pak. Paling 2-3 bulan durasi langsung, kalau memang sudah bagus muncul sertifikat. Tapi ya, ya. akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini saya kurang tahu apakah sertifikatnya sertifikat atau bagaimana. Kadang sudah sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada teman yang sudah sampai 2 bulan belum dikurasi Pak. Dalam artian tidak ada istilahnya pengetahuan bahwa itu tugas lolos atau ternyata itu lolos tugasnya atau tidak ada pemberitahuan. Jadilah saya agak sedikit gimana, bingung ya Pak ya. Tapi saya tetap menunggu dan berusaha. Ya, artinya sudah ada sertifikat, berarti di situ sudah ada nilai keberhasilan Pak ya. Dalam penerapan PMM kan awalnya memang gitu ya. Nah kemudian Pak, kira-kira Pak, untuk kedepannya ini dari PMM ini kira-kira ada nggak gebrakan yang ingin Bapak munculkan di sekolah melalui dengan adanya PMM ini? Kira-kira gebrakan apa yang bisa Bapak munculkan gitu? Iya, rencana Pak, rencananya ini saya juga akan mengumpulkan teman-teman ya. Saya akan melakukan semacam diseminasi ke teman-teman. Kemudian saya akan undang juga pakar yang sudah betul-betul di angka 10 ya. Ya Pak. Ini. Jadi saya akan memfasilitasi itu untuk diseminasi, dan setelah nanti kita akan sharing Pak, sharing. Yang pertama
tentu untuk diri saya sendiri, untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri, Pak. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi juga teman-teman yang masih agak males-malesan gitulah untuk Iya, iya. Bagus sekali. gitu. Ya, tentunya Pak, tujuan saya juga itu tidak lain hanya untuk meningkatkan bagaimana saya bisa bisa dikatakan saya bisa cakap dalam Iya. pelajaran yang berguna pada murid lah ya, gimana. Karena di PMM ini juga Pak luar biasa ya fitur-fiturnya ini. Ada juga yang semacam kayak pelatihan-pelatihan yang berdiferensiasi Hmm. Pak ya. Ya, itu saya rasa itu Pak yang insya Allah akan saya lakukan. Saya akan secepatnya akan melakukan diseminasi, mengundang para pakar. Nah, disitulah Ya. kemudian dalam artian ya bukan berarti pakar itu dari pusat atau apa ya. Di sini juga ada ya, ada sebagian Ya. teman-teman yang sudah mungkin di level 9-an yang mengenai Hmm. PNS. Itulah nanti yang saya akan berdayakan. Iya, bagus sekali Pak ya, semangat luar biasa. Artinya Bapak di sini peduli dengan teman-teman, dengan membuat suatu kegiatan itu artinya Bapak ingin bahwa pengetahuan ini kita miliki bersama-sama gitu. Nah, kemudian Pak, kira-kira dilakukannya itu dari bulan, misalkan dari bulan Desember ini dan bulan hari ini sampai Desember, kira-kira di bulan berapa Pak rencananya akan dilaksanakan? Rencananya secepatnya Pak, ketika nanti saya lihat jadwal ada yang lowong, dalam artian Ya. kalau memang di minggu ini ada jadwal yang lowong, artian bukan lowong pada diri saya sendiri, tapi saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman guru, kapan kita bisa lakukan itu, di jam sekolah atau di jam sekolah. Artinya di luar artinya melihat waktu lowong supaya tidak mengganggu jam pelajaran Pak ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak dari diskusi ini. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan Pak luar biasa ya, motivasi, kemudian penggalian tentang PMM ini saya dapatkan agak sedikit semangat ketika ada panduan dari Pak Wayan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin awalnya saya tidak sangka ya, akhirnya alhamdulillah memotivasi sekali ya. Saya memahami bagaimana pentingnya berkolaborasi tentunya ya. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan kompetensi diri saya sendiri dan menerapkannya atau berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin itu Pak. Ya Pak, luar biasa Pak, semangat. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk hari ini Pak, obrolannya sangat menarik sekali. Mungkin nanti bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya Pak ya. Nanti di sekolah kah ya. Iya. Nanti kalau ada kesempatan Pak undang juga. Iya. Insya Allah. Iya. Oke Pak, sampai bertemu kembali. Selamat sore. Selamat sore Pak.